Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Diansyah, guru BK SMK Negeri 1 Pacet, ASN Prof Jawa Barat. Dan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pemecahan masalah siswa yang saya beri judul tentang desensitisasi traumatic experience dengan EFT atau Emotional Freedom Technique. Pada video ini tidak menampilkan sedikit pun identitas konseli, sehingga yang saya sampaikan ini masih berupa umum dan tetap memegang kode etik bimbingan dan konseling. Berikut permasalahannya. Yang pertama, konseli merupakan seorang perempuan yang ketika awal ketemu dengan saya atau masuk ke ruang BK itu dalam keadaan nangis luar biasa karena sering merasa terisak atau terbuli oleh beberapa teman laki-laki dan oleh satu guru laki-laki di sekolah. Karena beberapa teman laki-laki ini dan guru laki-laki ini memanggil atau menyapa konseli dengan panggilan yang berbeda-beda dengan nama aslinya, Walaupun secara ketika digali penjelasan konseli, panggilan tersebut sebenarnya dapat dianggap wajar. Karena mengingat hal tersebut juga terjadi terhadap siswa lainnya dan nama panggilannya pun sebenarnya tidak ada nama negatif. Namun walaupun begitu, konseli berpikir ada pikiran dari konseli, so akrab. Bahkan ada belief atau keyakinan konseli setelah digali, dia mencoba untuk berhati-hati dengan laki-laki yang so dekat. Nah, berdasarkan belief tersebut, saya guru BK atau konselor menggali kembali apakah mungkin ada traumatic experience dari segi konseli. Nah, traumatic experience atau pengalaman traumatik ini saya coba gali dan akhirnya ditemukan akar masalah traumatic experience konseli. Namun saya belum bisa menyampaikan dengan jelas karena saya juga tidak bisa menjelaskan dengan secara detail atas dasar kode etik bimbingan dan konseling yang tidak bisa menyampaikan apa traumatic experience-nya. Namun secara garis besar, traumatic experience yang terjadi pada konseli ini adalah perlakuan laki-laki di usia dia ketika sekolah menengah pertama. Nah, traumatic experience ini dulunya dia anggap sebagai hal yang biasa, namun ketika dia beranjak dewasa dia mulai mengerti bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dan akhirnya sering terfikirkan baru-baru akhir-akhir ini. Nah, yang menjadi alternatif solusinya, saya membagi beberapa sesi dan ini ada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Di pertemuan pertama saya menerapkan 4 sesi kegiatan konseling. Walaupun sesi ini saya gunakan tidak lama, mungkin sekitar 20 menit per sesi, sehingga ada 1 2 3 4 langkah-langkah yang saya lakukan ketika sesi pertama dan beberapa 2 langkah ketika pertemuan kedua. Yang pertama pertemuan pertama saya melakukan scaling. Karena konseli datang, saya sudah cerita, kemudian nangis lagi, kemudian cerita lagi, nangis lagi. Maka dari itu saya coba scaling perasaan konseli tentang pengalaman terisak karena belum diketahui traumatic experience-nya, baru pengalaman terisaknya, dan dia menjawab sekitar 8, yang artinya itu pengalaman yang luar biasa, tidak tidak mengenakan sekali bagi konseli, sehingga dari scaling ini saya mencoba memperhatikan 8-nya dan juga lebih memfokuskan kepada 2 poin, bahwa ternyata ada nilai 2 yang membuat konseli yang saya balikan ketika konseli bahwasanya 2 angka ini tidak terlalu sensitif ketika dirisak. Nah, ternyata ada 2 poin. Nah, kemudian konseli menyampaikan bahwasanya 2 poin ini adalah dia juga selalu berpikir, selain tadi pikiran yang pertama itu terisak, yang keduanya dia selalu berpikir dah semua orang juga ini mah biasa, wajar gitu, semua orang juga seperti itu. Maka dari itu ada 2 nilai yang bisa menguatkan kita di miracle question ataupun di exception. Nah, setelah itu saya gali dengan miracle question. Jika kamu perubahan terjadi dan segalanya berubah, apa yang terjadi pada diri kamu? Nah, ternyata terekamlah beberapa tujuan bahwasanya dia bisa
bergembira lagi dengan teman-teman, saya kemudian kembalikan lagi dari perasaan, kemudian dibalikan menjadi perilakunya adalah terbiasa dengan teman, biasa dengan teman lagi seperti itu, akrab dengan guru yang sering memanggilnya dengan yang lain dan lain sebagainya, karena itu merupakan peluang. Nah, di situ merupakan jadinya hal-hal tersebut dijadikan tujuan konseling. Nah, kemudian juga ada setelah itu saya eksepsi cari digali pikirannya, perasaan dan tindakannya, ada kondisi seperti apa atau ada kondisi bagaimana yang bisa berbeda gitu. Nah, ternyata ketika di exception ini malah terjadi suatu yang tidak biasa, yaitu ketika malah dia mengungkapkan traumatic experience-nya. Ketika di eksepsi dia menyampaikan sebenarnya nggak ada sih Pak di eksepsi, sebenarnya beberapa waktu lalu dia panggil kayak gitu biasa aja, tapi ternyata ketika di eksepsi ternyata malah meluas. Ketika di eksepsi ternyata dia berkata baru-baru ini dia teringat pengalaman traumatik, beberapa hari kebelakang, beberapa bulan kebelakang teringat pengalaman traumatik, sehingga dari situ ditemukan bahwasanya eksepsi ini sebenarnya sudah berjalan, tapi ada permasalahan lain yang perlu diselesaikan. Nah, maka dari itu saya mencoba desensitisasi pengalaman traumatik tersebut agar tidak sering terjadi perasaan terisak atau terbuli. Caranya bagaimana? Yang saya lakukan adalah dengan mengajarkan sequence EFT agar si konseli menyadari adanya sensasi ketika terisak itu seperti apa, kemudian ada perasaan sakitnya ada, kemudian di sekuen dengan EFT sambil menyebutkan meskipun saya merasa terisak atau saya menerima dan menghargai diri saya sepenuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif sekarang dan sekaligus untuk kehidupan saya yang lebih baik. Nah, seperti itu sehingga akhirnya dia belajar konseli belajar beberapa kali, kemudian saya coba tuliskan juga, konseli tuliskan juga sehingga dia punya catatan, sehingga dia si konseli berhasil untuk melaksanakan sekuen EFT. Nah, setelah itu pertemuan selesai, kemudian kami mendiskusikan tentang program Formula 1, bagaimana kalau misalkan terjadi kejadian lagi dan lain sebagainya, sehingga setiap ada kejadian atau setiap perasaan muncul maka dia langsung melakukan sequence. Nah, selanjutnya di pertemuan kedua, 2 hari setelah pertemuan pertama dilaksanakan monef dan akhirnya konseli bisa pertama di scaling, ketika monef itu scaling lagi berapa hasilnya, di pertemuan scaling lagi bagaimana hasilnya dan lain sebagainya, akhirnya mendapatkan hasil seperti ini. Di pertemuan 1, sesi 1 sampai 3, konseli berpikir dapat mengalihkan pikirannya agar tidak tertaut dengan pengalaman traumanya. Di sesi 4, konseli dapat melakukan sequence dengan melihat tulisan yang konseli tulis. Di pertemuan kedua, bisa mengurangi segala sensasi trauma sampai ke skala 3. Jadi dengan 2 pertemuan sudah sampai skala 3 dan direncanakan akan dilanjutkan pertemuan ketiga untuk mengurangi sensasi trauma tersebut menjadi kedua atau misalkan menjadi ke-1. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan tentang desensitisasi traumatic experience yang terjadi dengan EFT yang terjadi pada murid saya sebagai salah satu bentuk laporan pemecahan masalah saya sebagai ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.